Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimin rahimakumullah, kaum muslimin pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Marilah semua kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan hanya kepada Allah. Dengan jalan kita selalu taat kepada Allah, mematuhi perintah-perintahnya untuk selalu kita kerjakan dan mematuhi larangan-larangannya untuk selalu ditinggalkan. Karena orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bertemu dalam suasana iman, dalam suasana Islam, dalam suasana penuh dengan afiah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-Nya. Ini patut untuk kita syukuri bersama. Dengan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk kembali bersama berjumpa dalam kajian kitab Masail Jahiliyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini edisi hari Rabu tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 November tahun 2020. Insyaallah kembali kita akan mengkaji bersama kelanjutan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Naam, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita di sore hari ini adalah seputar masalah yang ke-78 dari kitab Masail Jahiliyah. Al-mas'alatu tsaminatu was-sab'un. Da'wahum annahum awliya Allah min dunin nas. Masalah yang ke-78 bahwa orang-orang jahiliyah mengaku mereka adalah orang-orang para wali-wali Allah selain dari manusia.
Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, pengakuan orang-orang ahlul jahiliyah bahwasanya mereka wali-wali Allah, hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat. Salah satunya adalah di surat Al-Maidah ayat yang ke-18. Ketika mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Kami adalah abna'ullah, anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kecintaan-kecintaan Allah. Ini adalah pernyataan orang-orang Yahudi. Ini sejatinya atau sebenarnya merupakan pengakuan yang sangat dangkal. Pengakuan yang murahan. Sangat dangkal dan murahan serta mudah untuk diucapkan dengan lisan. Tapi pengakuan seperti ini sejatinya pengakuan yang tidak ada nilainya sama sekali. Karena seseorang tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jika seseorang tersebut benar-benar melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diakuinya tersebut, yaitu mengaku sebagai wali-wali Allah, karena pengakuan ini adalah pengakuan yang sangat murah sekali jika tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 berkenaan dengan pengakuan cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari ayat ini seseorang tidaklah cukup hanya cuma mengaku bahwa dirinya dicintai oleh Allah, bahwa dirinya mencintai Allah, bahwa dirinya adalah sebagai wali-wali Allah. Maka pengakuan seperti ini selain tidak cukup, dan pengakuan seperti ini tidak akan memberikan manfaat apapun bagi orang yang mengaku tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allah memberikan syarat di dalam mencintainya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam hadis yang masyhur, yaitu yang terkenal dengan hadis Al-Wali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala," sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan," barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh dia telah membunyikan genderang perang bersamaku, membunyikan genderang perang denganku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku
dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku fardukan, yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku masih saja terus mendekatkan diri kepadaku melalui amalan-amalan nafilah, melalui amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Maka di dalam hadis ini, hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan alamatul wali, menyebutkan tanda-tanda wilayah, tanda-tanda orang tersebut menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan yataqarrab ilallahi ta'ala bil faraid, yaitu dengan seseorang mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang diwajibkan. Kemudian setelah melaksanakan amalan-amalan yang diwajibkan dalam bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melaksanakan derajat yang lebih tinggi daripada itu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan sunnah, ya. Melalui amalan-amalan sunnah, amalan-amalan anjuran yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan hambaku masih saja mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, dengan amalan-amalan tambahan sampai aku mencintainya. Maka seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, dia meremehkan kewajiban dan bahkan ia melakukan hal-hal yang muharramat, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Bagaimana bisa dirinya akan menjadi wali Allah, ya. Jadi di dalam hadis ini jelas sekali orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, meremehkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu yang diwajibkan oleh Allah, kemudian ia melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, bagaimana bisa orang tersebut menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Dan begitulah, ya. Begitulah keadaan orang-orang musyrikin, ya, keadaan orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab ataupun orang-orang yang seperti mereka. Mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pula melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi bersamaan dengan itu, ya, mereka mengaku dengan pengakuan yang batil bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, mereka mengklaim dalam ayat Allah, Allah menyebutkan tentang mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang akan selalu dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada yang masuk ke surga kecuali mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara." Dan mereka berkata, tidaklah sekali-kali akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini adalah klaim. Ini adalah, ya, anggapan, ya. Ini adalah pengakuan belaka. Mereka mengaku bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. La yadkhulal jannah illa nahnu. Ya, tidak ada yang masuk surga kecuali kami, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Adapun orang-orang selain mereka, maka tidak akan mungkin mereka memasuki surga. Padahal, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka adalah ahlu syirkin. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ahlu kufrin, orang-orang yang berbuat kekufuran. Ahlu ma'asin wa atham, ya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat dosa, dan mereka, ya,
melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, mereka dengan pedenya mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang sebagai wali-wali Allah. Mereka tidak akan masuk ke dalam neraka, mereka masuk ke dalam surga. Mereka mengaku bahwa mereka ahibba Allah. Mereka adalah kecintaan Allah sehingga mereka sehingga tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Sebagaimana Allah berfirman, waqalu mereka berkata kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dan begitulah pengakuan mereka. Orang-orang jahiliyah, begitulah pengakuan mereka, pengakuan murahan, pengakuan yang kosong dari bukti yang nyata. Naam, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini juga mengingatkan pada orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari para dai-dai kesesatan. Mereka juga mengikuti jalan orang-orang ahlul jahiliyah ini. Dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Mereka juga mengaku seperti pengakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahwa mereka adalah kecintaan-kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita akan menyaksikan di beberapa thariqah sufiyah dari orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang berada di atas kebatilan mereka mengaku bahwa surga itu adalah milik mereka. Surga adalah di tangan mereka. Bahkan tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang masuk pada thariqatnya, kepada tarekatnya. Wa annahu la yadkhul ahadun annar min muridihim. Bahwa tidak ada satu murid pun dari pemeluk tarekat ini, tarekat tertentu yang akan memasuki neraka dan pengikut-pengikutnya. Begitulah pengakuan-pengakuan dan klaim-klaim yang serupa dengan klaim-klaim ahlul jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana orang Yahudi mengaku bahwa mereka adalah kecintaan Allah, mereka adalah anak-anak Allah, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk masuk surga, pun begitu orang-orang tarekat dari kalangan sufiyah, mereka mengaku bahwa mereka adalah ahli-ahli surga. Seakan-akan surga menjadi kaplingannya. Seakan-akan orang lain yang tidak masuk thariqatnya tidak akan memasuki surga. Inilah pengakuan yang remeh. Atau pengakuan yang yang mudah untuk diucapkan dengan lisan. Pengakuan yang sangat murahan. Namun tidaklah pengakuan ini akan bermanfaat bagi orang yang mengaku begitu saja. Sampai ia benar-benar membuktikan dengan pengakuannya tersebut. Apakah betul mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah atau bahkan justru mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 123, "Laisa biamaniyikum wala amaniyi ahlil kitab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, pahala dari Allah bukanlah dengan angan-angan kalian. Laisa bi amaniyikum, bukanlah dengan angan-angan kalian. Wala amani ahli kitab, dan pahala juga bukan dengan angan-angan yang diangan-angankan oleh ahlul kitab. May ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia pasti akan mendapatkan balasan dari keburukan tersebut. Kemudian para jamaah, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah, kemudian wali Allah yang sebenarnya, wali Allah yang jujur,
tidaklah mereka mengaku bahwa diri mereka adalah wali Allah. Wali Allah yang sebenarnya, wali Allah yang jujur, tidaklah mereka mudah untuk mengklaim diri mereka adalah wali Allah. Ya, mensucikan diri mereka bahwa mereka adalah wali Allah, ya, dengan mengatakan saya adalah wali Allah, saya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan perkataan-perkataan yang semisal dengan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mensucikan diri kalian, ya. Sok suci, merasa suci pada diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang lebih mengetahui, Allah yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Najm ayat 32. Maka seseorang tidak boleh mengaku ya mensucikan dirinya sendiri, artinya menganggap suci dirinya. Bal seseorang wali Allah yang sebenarnya adalah wali Allah yang senantiasa taat kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, dan ia takut, ya, disertai dengan takut. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, disertai dengan rasa takut. Sampai-sampai ya seorang ulama yang bernama Ibnu Abi Mulaika mengatakan rahimahullah, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala nafsihi. Aku menemukan, aku mendapati 30 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya dari mereka takut, kalau di dalam diri mereka, di dalam hati mereka ada sifat kemunafikan. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengaku bahwa mereka memiliki iman, memiliki keimanan sebagaimana imannya Jibril, malaikat Jibril, dan imannya malaikat Mikail. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal mu'mina jama'a baina ihsanin wa makhafatin. Sesungguhnya orang yang beriman itu senantiasa mengumpulkan antara perbuatan baik dan perasaan takut. Artinya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang yang beriman itu akan selalu mengumpulkan perbuatan baik dengan perasaan takut. Maksudnya, dengan berbuat baik, dia masih takut jika perbuatan baik tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munafik, adapun orang munafik, jama'a baina isa'atin wa amnin. Orang munafik selalu mengumpulkan isa'ah, mengumpulkan perbuatan-perbuatan buruk, melakukan perbuatan buruk disertai dengan rasa aman. Disertai dengan rasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perbedaan orang beriman dengan orang munafik. Jika orang beriman, dia akan terus beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan disertai takut jika kebaikan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik, mereka berbuat buruk dan berbuat buruk, terus-menerus berbuat buruk, namun mereka merasa aman, bahwa mereka nanti akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah angan-angan mereka. Begitulah angan-angan orang-orang munafik. Angan-angan yang tidak disertai dengan kejujuran amalan. Jikalau benar angan-angan tersebut, artinya mereka berangan-angan bahwa mereka diselamatkan oleh Allah di hari kiamat nanti dari api neraka. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka buktikan kecintaan mereka ini. Buktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para jamaah mitra muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada ungkapan dari para ulama bahwa sesungguhnya tidak penting kita ini mencintai Allah, mencintai. Tidak mungkin kita ini mencintai, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita dicintai. Laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhab.
Sesungguhnya bukanlah urusannya adalah engkau mencintai. Bagaimana engkau mencintai? Ya, bukanlah urusannya engkau mencintai, tapi urusannya adalah engkau dicintai. Artinya dari kalimat ini bahwa sesungguhnya kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita memperhatikan, ya, bagaimana kiranya Allah mencintai kita. Bukan dengan kita mencintai Allah, ya. Bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang sadar dirinya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya orang tersebut akan apa? Tentunya orang tersebut akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang munafik ya, di dalam kalimat yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, orang munafik ya melakukan amalan buruk namun ia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengklaim bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang akan dijamin masuk surga, orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka dengan seambrek ya pengakuan-pengakuan atau klaim-klaim yang tidak dapat dibuktikan dengan amalan nyata. Begitu ya para jamaah ya kaum muslimin ya pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuan kita sebagai wali Allah Subhanahu wa taala tidaklah perlu untuk diucapkan. Karena pada hakikatnya seorang wali Allah tidaklah mengucapkan bahwasanya dirinya adalah wali Allah, ya. Ya, seseorang wali Allah adalah orang-orang yang sibuk untuk beramal saleh. Orang-orang yang sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan saleh. Baik itu amalan-amalan yang diwajibkan, yang ini adalah utama. Kemudian dia selalu menjaga amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan nafilah sebagai tambahan, sebagai usaha untuk meraih derajat yang tertinggi di hadapan Allah. Namun dengan itu pula mereka adalah takut. Orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, takut jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari masalah yang ke-78 dari kitab Masail Jahiliyah. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah al-mas'alatu tasi'atu was-sab'un. Masalah yang ke-79. Da'wahum mahabbatallah ma'atarkihim syar'ihi. Ma'atarkihim syar'ahu. Orang-orang jahiliyah mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, namun mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fatalabahumullah biqaulihi kul in kuntum tuhibbunallah. Maka Allah kemudian menuntut mereka dengan firman-Nya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Surah Al-Imran ayat 31. Masalah ini, yaitu masalah yang ke-79 ini, hampir mirip dengan masalah yang sebelumnya tentang pengakuan mereka bahwa mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesesatan orang-orang ahlul jahiliyah adalah pengakuan ini, yaitu pengakuan bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, min dhalalil yahud wa man syabahum, dan di antara kesesatan orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dengan mereka adalah da'wahum mahabbatallahi ma'annahum yukhalifuna amrahu subhanahu wa ta'ala. Mereka mengklaim, mereka mengaku bahwa mereka cinta kepada Allah disertai dengan ya menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Syekh Shalih Fauzan, wa alamatu mahabbatillah ittiba amrihi. Padahal tanda dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti perintah Allah.
mengikuti perintahnya. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, ya, kama qala syair, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadza la umri fil qiyasi badi'u, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah, ta'sil ilah, engkau bermaksiat kepada al-ilah Allah Subhanahu wa taala, wa anta taz'umu hubbahu, namun engkau mengaku cinta kepadanya. Hadalah umri fil qiyasi badi'u. Ini adalah satu kiasan analogi yang sungguh apa? Sungguh buruk. In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Jika cintamu itu benar-benar, maka niscaya engkau akan mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai akan mengikuti orang yang dicintai. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, pengakuan cinta sebagaimana yang kita sebutkan dalam masalah yang sebelumnya, pengakuan cinta dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwa mereka adalah ahibba Allah, ya, sebagaimana Allah firmankan tentang mereka, nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya. Mereka mengaku bahwa mereka, ya, bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku bahwa Allah pula mencintai mereka. Padahal mereka apa? Padahal mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Arti dari meninggalkan syariat Allah adalah mereka tidak taat di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak taat pula untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka masih mengaku bahwa mereka dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Padahal mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menagih mereka akan klaim ini. Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka akan klaim ini. Apa tuntutan Allah atas mereka? Jika mereka mengklaim bahwa mereka cinta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menuntutnya di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Imran yang sudah kita sebutkan tadi, Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Padahal orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sudah mengklaim diri mereka bahwa nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Surah Al-Maidah ayat 18, ya. Wa ma'ahada, begitu pula, ya, di samping itu mereka yukhalifuna syar'allahi subhanahu wa ta'ala. Mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas hal ini menunjukkan akan kedustaan apa yang mereka klaim. Hal ini menunjukkan kedustaan yang mereka kira. Kedustaan pengakuan mereka. Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka untuk, ya, membuktikan apa yang mereka klaim selama ini. Allah menuntut mereka untuk membuktikan apa yang mereka aku selama ini, bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa tuntutan Allah kepada mereka? Untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka tidak melaksanakan dan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak taat pada agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW,
maka hal ini jelas nampak akan kedustaan mereka. Kemudian Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan, ya, wa kadzalika sufiyah, begitu juga orang-orang sufiyah, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang sufi. Mereka membangun agama mereka di atas cinta kepada Allah. Kalau Anda bertanya kepada orang-orang sufi, ya, bagaimana cara mereka, ya, membangun agama ini, maka niscaya engkau akan mendapati jawaban yang menarik dari mereka, bahwa mereka membangun agama ini di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, ya, al ibadah hiyal mahabbah. Ibadah kepada Allah itu adalah kecintaan kepada Allah. Ibadah kepada Allah adalah dasarnya cinta, hanya cinta kepada Allah. Artinya ibadah kepada Allah dasarnya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu la na'budullaha khaufan min narihi. Ini perkataan yang sangat ajib dari mereka, dari orang-orang sufi. Karenanya kami tidaklah menyembah Allah karena takut akan nerakanya. Begitu juga kami tidak akan menyembah Allah karena mengharapkan akan surganya. Namun kami menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya karena kami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan mereka, ya. Begitu dengan pengakuan ini mereka juga meninggalkan ataupun menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beramal sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka justru cenderung ketika melakukan amalan-amalan yang mereka anggap ibadah, mereka mengikuti para masyayikh, ya, mengikuti syekh-syekh mereka, mengikuti, ya, ketua-ketua thariqat-thariqat mereka. Bahkan orang-orang yang mengikuti thariqat, ya, mereka berbaiat kepada syekhnya untuk selalu mendengar, untuk selalu taat kepada syekhnya, walaupun syekhnya tersebut menyelisihi, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan hatta innahum yaqulun innal murida ma'a syaikhihi kal mayyit baina yaday ghasilihi. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya seorang murid bersama syekhnya itu ibarat seorang yang mati meninggal dunia, ya, bersama orang yang memandikannya. Artinya, jika orang mati ketika dimandikan oleh orang yang memandikan itu diam saja, dibalikkan ke kanan, dibalikkan ke kiri, disiram gini dan diam saja, maka begitulah muridnya. Murid seorang sufi kepada syekhnya harus diam, ya. Jika syekhnya mengajarkan seperti ini, maka harus taat, tunduk, walaupun syekhnya tersebut mengajarkan hal-hal yang menyelisihi, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menyelisihi, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kenyataan. Ada di antara syekh-syekh thariqah, ya, mengamalkan satu amalan yang jelas-jelas amalan tersebut tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi SAW. Maka mereka mengikutinya. Mereka menganggap hal ini sebagai sebuah ibadah. Ya, meskipun hal itu tidak ada perintah dari Nabi SAW. Padahal ibadah harus ada perintahnya. Ibadah dibangun di atas perintah. Jika diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ibadah itu termasuk sebuah ibadah yang perlu untuk kita laksanakan. Adapun jika tidak ada perintahnya, maka hal itu tidaklah sebagai sebuah ibadah. Walaupun sebagian orang mengklaim bahwa itu adalah merupakan ibadah kepada Allah. Karenanya para ulama juga sudah menjelaskan hal ini, ya. Ibadah dasarnya itu adalah al-mamnu, ya. Al-aslu fil ibadati al-mamnu, ya. Al-mana'. Asal dari hukum ibadah itu adalah terlarang. Sampai datang dalil yang menganjurkan, yang memerintahkan akan ibadah tersebut. Dan begitulah ashabut turuq.
Begitulah orang-orang thariqah dari kalangan sufiyah. Mereka membangun agama mereka di atas cinta, ya. Hanya cinta saja, ya. Tidak dibangun di atas dasar, ya, mengikuti petunjuk syariat yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad SAW. Ya, padahal agama ini hakikatnya adalah mengikuti, ya. Agama ini hakikatnya mengikuti. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum." Ikutilah saja dan janganlah engkau berbuat bid'ah. Ya, janganlah engkau berbuat bid'ah, maka hal itu telah cukup bagimu. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya masih lanjut dari pernyataan Syekh Shalih Fauzan, walihada tahaddallahu jalla wa ala haula'il mudda'ina limahabbatihi lihadil ayah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Imran ayat 31. Maka dari ayat ini, ya, tanda cinta kepada Allah adalah apa? Ittiba Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman wujidat fihi hadhihi sifah fa innahu shadiqun fi da'wahu al-mahabbah. Maka barang siapa yang ada sifat seperti ini, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah jujur, telah benar di dalam pengakuannya cinta kepada Allah. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak ada sifat seperti ini, yaitu sifat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia, ya, dusta di dalam, ya, pengakuannya. Dusta di dalam pengakuannya cinta kepada Allah. Faqad dzakara subhanahu dalilul mahabbah wa thamratiha. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalilal mahabbah, ya. Telah menyebutkan dalil-dalil tentang kecintaan dan buahnya di dalam ayat ini. Dalil tentang kecintaan atau bukti tentang kecintaan dan buahnya. Buah dari kecintaan. Fadaliluha, maka bukti dari cinta kepada Allah adalah dalam ayat surah Al-Imran tadi yang kita sebutkan, ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun buahnya, buah dari mencintai Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW adalah apa? Nailu mahabbatillah lil abdi, yaitu seseorang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan maghfirah, ya, pengampunan dari dosa-dosanya. Wa kadzalika hadza yattarid fi kulli man yadda'i mahabbatar rasul. Dan begitu pula hal ini juga bisa diterapkan bagi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya, apalagi ini seringkali kita ingatkan kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang mengklaim cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ia tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan sampai menulis, ya, di dalam majalah-majalah, di dalam lembaran-lembaran dan sebagainya, ya. Alimu auladakum mahabbata Rasulullah SAW. Ajarkan kepada anak-anak kalian cinta kepada Rasulullah SAW. Namun mereka sendiri melakukan bid'ah. Mereka sendiri melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antara ibadah yang mereka lakukan, ya, seperti yang terjadi di bulan Maulud ini, adalah mereka merayakan perayaan yang mereka sebut dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal perayaan ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ini seringkali kita sebutkan.
Ini seringkali kita ingatkan kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tidak dilakukan oleh para sahabat, ya. Padahal ya melakukan hal itu ya ada dorongannya, dorongan cinta kepada Rasulullah SAW. Melakukan hal itu ya, melakukan maulid Nabi, ya tidak ada halangan sedikit pun yang menghalangi para sahabat Nabi SAW untuk melaksanakannya. Maka ketahuilah, jika sesuatu yang akan dilakukan itu ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya, namun ditinggalkan, ketahuilah bahwa itu bukan merupakan ibadah yang disyariatkan. Karenanya maulid Nabi Muhammad SAW, meskipun sebagian orang menganggap ini adalah baik, ya, sebagian orang menganggap maulid Nabi adalah baik. Maulid Nabi adalah ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini klaim mereka. Klaim kebaikan mereka, klaim cinta mereka kepada Nabi SAW. Tapi kembali lagi kita ingatkan bahwa itu hanya sekedar klaim belaka. Ya, klaim mencintai Nabi SAW, tetapi tidak ya menjalankan petunjuknya. Kalau Anda ingin mengaku cinta kepada Nabi SAW, tinggal Anda menegakkan sunnah Nabi SAW. Tinggal Anda berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW semaksimal mungkin. Ya. Ikuti sunnah Nabi SAW semaksimal mungkin. Tinggalkan sedikitnya, ya, sedikit apapun perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Karenanya para jamaah, khudh hadhil qaidah. Ambillah satu kaidah ini, ya. Sesungguhnya, ya, seseorang sedikit ya di dalam melakukan sunnah itu lebih baik daripada ijtihad bersungguh-sungguh di dalam melakukan bid'ah. Sedikit di dalam melaksanakan sunnah, artinya sedikit dalam melaksanakan sunnah, kita benar-benar melaksanakan sunnah. Walaupun itu sedikit, itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh ya di dalam melakukan perbuatan bid'ah. Karenanya para jamaah, perhatikan hal ini ya. Ini perhatikan sekali lagi bahwa urusan mencintai ada petunjuknya. Bukan urusan mencintai adalah urusan yang boleh dengan bebasnya kita mengekspresikan cinta tersebut. Walaupun dengan hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Ya, adapun cinta kita yang sebenarnya kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya harus berpatokan dengan cinta yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk berbuat bid'ah. Ya, maka kita tinggalkan. Mereka orang-orang yang berbuat maulid ya, mereka melakukan satu perbuatan bid'ah, tapi mereka ya mengaku bahwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan ya perbuatan bid'ah, perbuatan khurafat dan sebagainya, tapi mereka mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Karenanya, ya, inilah ya bait syair yang disebutkan oleh para ulama ya berkenaan dengan mereka ini ya sangatlah untuk kita menjadikan bahan pertimbangan. Engkau bermaksiat kepada Allah, kepada Tuhanmu, tapi engkau mengaku cinta kepadanya. Ini adalah sebuah analogi yang sangat sangat menjijikkan. Analogi yang sangat buruk. Jika sesungguhnya kecintaanmu itu benar-benar kepada Allah, maka niscaya engkau akan mengikutinya. Karena seseorang yang mencintai akan mengikuti orang yang dicintai. Ini adalah masalah mahabbah. Karena ya, orang-orang ahlul jahiliyah, mereka apa? Mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat ini hakimah ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini sebagai tambahan dan tidak ada penjelasan dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang penjelasan ayat yang tadi kita sebutkan. Surah Al-Imran ayat 31. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika
menyebutkan firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya. Katakan ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, "Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah." Man idda'a mahabbatallah. Ayat ini, ayat yang mulia ini adalah hakimah, sebagai pemutus, ya. Sebagai pemutus ataupun sebagai hakim atas orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, namun dia tidak berjalan di atas cara yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Bahwasanya pengakuannya dusta, ya, di sisi yang bersamaan. Artinya ayat ini adalah sebagai pemutus. Ayat Surah Al-Imran ayat 31 sebagai hakim, ya, sebagai penengah bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad SAW, maka cintanya itu adalah dusta. Cintanya adalah dusta. Hatta yattabi asyar al-Muhammadi, sampai ia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW wa dinin nabawi fi jami aqwalihi wa ahwalihi, sampai dia mengikuti syariat Muhammad SAW dan agama Nabi Muhammad di dalam perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya. Qala ba'dul hukama wal ulama, ya. Sebagian ulama, ya, mengatakan laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'na an tuhab, ya. Bukanlah urusannya engkau itu mencintai, tetapi yang penting adalah bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya dari kalangan ulama salaf mengatakan tentang ayat ini, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah. Ya, kaum-kaum mengaku mereka cinta kepada Allah, fabtalahumullahu bihadhil ayah. Karenanya Allah kemudian menguji mereka dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Karenanya falaisya sya'nu an taqul ana uhibbullah. Ya. Bukanlah urusannya, ya, kita mengatakan bahwasanya kita cinta kepada Allah dengan pengakuan saja, ya, dengan pengakuan saja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mendapatkan cinta kepada Allah? Yaitu jelas di dalam ayat ini, ya, hendaknya kita mengikuti tuntunan Nabi SAW sebagaimana Allah mengingatkan kita. Jika kita mencintai Allah, maka kita mengikuti Nabi SAW. Karena itulah, ya, para ulama menyebutkan ayat ini adalah ayatul mihnah. Ayat ini adalah ayat ujian. Ayat ujian menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah sampai ia mengikuti tuntunan yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa yang ma'thur yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Rasulullah SAW bersabda ya dalam doanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk mencintaimu. As'aluka hubbak, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya.
yuqarribu ila hubbik, dan mencintai amalan yang akan mendekatkanku kepada kecintaan kepadamu. Kalimat yang terakhir ini para jamaah ya, yaitu wa hubba amalin, dan mencintai amalan. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Kecintaan itu bukan sekedar klaim belaka, sampai ia benar-benar melaksanakan apa yang diakui, yang diklaim bahwasanya dirinya adalah telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan hanya sekedar klaim belaka ya, bukan hanya sekedar klaim belaka, tetapi benar-benar harus diwujudkan dengan amalan. Wa hubba amalin, dan mencintai amalan. Lihat, mencintai amalan yuqarribu ila hubbika, yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu ya. Artinya melaksanakan amalan yang akan semakin mendekatkan diri kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting para jemaah. Itulah yang penting ya. Jadi yang terpenting adalah ya, bagaimana kita melaksanakan, berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui amalan-amalan soleh. Amalan-amalan yang dicintai tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah. Jika kita melaksanakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, jika kita melaksanakan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti para jemaah, maka pasti kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ya para jamaah yang disebutkan oleh para ulama, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab ya. Bukan yang terpenting engkau mencintai, yang terpenting itu adalah bagaimana engkau dicintai. Ini yang jadi perhatian, bagaimana engkau dicintai. Jika kita memperhatikan bagaimana sekiranya kita akan mendapatkan cinta kepada Allah, lalu kemudian kita melaksanakan amalan-amalan soleh yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, maka pasti kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, begitulah penjelasan dari masalah yang ke-79 dari masalah kitab Masail Jahiliyah. Insyaallah pembahasan yang berikutnya berkenaan dengan pembahasan tentang masalah yang ke-80, yaitu tamannihimul amani al-kadhibah. Orang-orang jahiliyah ya berangan-angan dengan angan-angan dusta ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata bahwa kami tidak akan tersentuh dengan api neraka kecuali beberapa hari-hari saja. Juga Allah berfirman tentang mereka, wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidaklah ada yang sekali-kali yang memasuki surga kecuali dia ya seorang Yahudi ataupun Nasrani. Insyaallah pembahasan masalah yang ke-80 ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kita bahas pembahasan pada sore hari ini ya, seputar pembahasan yang ke-78 dan ke-79 dari kitab Masail Jahiliyah. Semoga pembahasan di sore hari ini bermanfaat bagi kita, meneguhkan keimanan kita, memperteguh amalan soleh kita, memperteguh pula ya konsisten kita, komitmen kita terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW untuk kita ikuti, untuk kita jalankan, dan komitmen pula dengan bid'ah-bid'ah yang terlarang, bid'ah-bid'ah yang diingatkan oleh Nabi SAW untuk kita jauhi bersama sejauh-jauhnya. Karena perbuatan bid'ah merupakan perbuatan yang akan meruntuhkan agama seseorang. Wallahu ta'ala alam. Itu saja mungkin bahasan kita pada sore hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya dan menunjukkan kita selalu ke jalan yang lurus, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan
membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.